Dasar-dasar hukum kepailitan. Nah, pengaturan mengenai kepailitan dapat dilihat dalam beberapa ketentuan. Yang pertama dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak dan tanggungan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang jaminan fidusia. Yang kelima, pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Perdata atau BW, yaitu pasal 1131 sampai dengan 1134. Dan yang terakhir, beberapa kitab undang-undang lainnya yang mengatur tentang BUMN, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Yang kedua, pasar modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yayasan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, dan koperasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pihak-pihak yang mengajukan pailit dan dinyatakan pailit. Nah, pihak yang berwenang dalam mengajukan pailit tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam pasal tersebut dijelaskan 1. Debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Yang kedua, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat juga diajukan oleh kejaksaan dalam kepentingan umum. Yang ketiga, dalam hal debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Yang keempat, dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Dan yang kelima, dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patra Mamonto. Di sini saya akan menjelaskan tentang permohonan dan syarat kepailitan. Langsung saja, seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 37 tahun 2004 yang dapat memutuskan bahwa suatu perusahaan itu pailit atau tidak hanya dapat dilakukan oleh pengadilan niaga, yang mana terdapat syarat prosedur yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dalam pasal ayat 1 pasal 8 ayat 4 Undang-Undang 37 2004 menyebutkan bahwa permintaan pailit yang dilimpahkan kepada pengadilan niaga harus dapat memenuhi sejumlah syarat. Di antaranya yaitu adanya debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan atau satu atau lebih krediturnya. Adanya kreditur yang memberikan pinjaman utang kepada debitur yang dapat perseorangan maupun badan usaha. Terdapat sejumlah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang tersebut dapat dikarenakan telah diperjanjikan terjadi percepatan waktu penagihan, sanksi atau denda, maupun putusan pengadilan dan arbiter adanya permohonan pernyataan pailit dari lembaga terkait. Syarat permohonan pailit. Permohonan pailit bisa dilakukan jika telah memenuhi beberapa syarat dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun syarat permohonan pailit yang harus dipenuhi tersebut diantaranya terdapat debitur, orang, badan atau berhutang yang memiliki 2 bahkan lebih kreditur. Orang badan memberikan utang dihutangi di mana minimal satu di antaranya sudah jatuh tempo dan bisa ditagih, maka terhadap kondisi tersebut dapat dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan, baik itu atas permohonan pailit debitur sendiri maupun atas permohonan dari satu maupun lebih para krediturnya. Hutang yang sudah jatuh tempo dapat ditagih tidak dapat dibayar. Bagaimana proses
permohonan kepailitan, yaitu permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada permohonan diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran dengan tanggal pendaftaran. Nah, di sini pun ada syarat-syarat kepailitan menurut Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Menurut pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 ada dua syarat. Yang pertama, ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditor di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Ada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh tempo baik karena telah diperjanjikan karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan karena penanganan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan arbiter atau majelis arbitrasi. Dan kedua hal tersebut adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dibuktikan secara sederhana. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan pengadilan niaga apabila ketiga persyaratan tersebut di atas terpenuhi, namun apabila salah satu persyaratan di atas tidak dapat terpenuhi, maka permohonan pernyataan pailit akan ditolak. Itulah sedikit penjelasan saya tentang permohonan dan syarat kepailitan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait dengan akibat-akibat hukum yang akan muncul setelah dinyatakan pailit atau bangkrut. Jadi, menurut Zainal Asikin, bahwasanya kepailitan ini memiliki akibat hukum secara spesifik. Yang pertama itu ada dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, bahwasanya si debitor atau yang pailit ini tidak mempunyai hak atas kekayaannya. Yang dimaksud tidak memiliki hak atas kekayaannya ini adalah tidak memiliki hak untuk mengurus harta kekayaannya sesuai dengan peraturan yang ada, dan itu jelas diatur dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Ya, karena di situ nantinya akan muncul hak retensi di mana yang diatur dalam pasal 59. Hak retensi ini adalah di mana si kreditur ini yang akan menahan harta dari yang bangkrut atau dari debitur ini. Seperti itu. Ada juga peraturan dalam masalah kepailitan ini, yaitu dalam Undang-Undang Kepailitan pasal 41. Ini juga mengatur tentang kepentingan dari si kreditur. Jadi bisa menyatakan atau bisa mengajukan pembatalan demi kepentingan harta kepailitan ini atas apa-apa atau perjanjian hukum yang telah dibuat oleh debitur. Itulah beberapa akibat hukum yang akan muncul ketika dinyatakan pailit ya atau bangkrut. Karena secara harfiah arti atau maksud dari kepailitan ini adalah seorang debitur atau pembayar ini berhenti membayar atas laporannya sendiri maupun dilaporkan dan dinyatakan pailit oleh putusan hakim. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak ada pernyataan atau putusan hakim yang menyatakan bahwasanya telah terjadi pailit atau bangkrut, maka belum bisa disebut pailit. Seperti itu. Ba'da salam, nama saya Fahril Jafar dan saya akan melanjutkan pembacaan materi makalah saya dan teman-teman saya. Saya akan membacakan tentang pailit dan penguasaan harta. Secara spesifik, akibat ataupun dampak dari adanya putusan pailit ini terhadap harta yang menjadi sengketa diantaranya yaitu yang pertama, akibat terhadap harta kekayaan. Pasal 21 UU KPK PU menyebutkan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit
diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepailitan itu mengenai harta debitor dan bukan meliputi dari debitor. Ketentuan di atas dapat dihubungkan dengan pasal 24 ayat 1 UU KPK PU yang menyebutkan bahwa debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Sejak tanggal putusan pailit diucapkan, UUK masih berlakukan ketentuan pasal 19 FE yang mengatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan si berutang pada saat pernyataan pailit, beserta apa yang diperoleh selama kepailitan selanjutnya. Pasal 22 FE mengatur hal yang sama dengan pasal 24 ayat 1 UU KPK PU yang menegaskan bahwa dan mengurus hartanya. Dengan demikian, pengaturan dalam UU KPK PU mengenai akibat kepailitan terhadap harta kekayaan debitur pada dasarnya sama. Yang kedua, akibat terhadap transfer dana. Pasal 24 ayat 3 UU KPK PU mengatur bahwa apabila sebelum putusan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan dimaksud, transfer tersebut wajib diteruskan. Ketentuan seperti di atas tidak terdapat dalam UUK sehingga masih memperlakukan ketentuan dalam FE, akan tetapi dalam FE belum ditemukan pengaturan demikian. Dan saya akan melanjutkan tentang pembahasan selanjutnya, yaitu berakhirnya kepailitan. Ada 4 jenis cara berakhirnya kepailitan. Yang pertama, perdamaian. Dalam penyelesaian perkara tentu diusahakan perdamaian sebagaimana dalam hukum acara perdata yang bersumber dari HIR menyatakan bahwa dalam menyelesaikan perkara hakim wajib mengusahakan perdamaian terlebih dahulu. Dan yang kedua, insolvensi atau pemberesan. Kepailitan bisa berakhir segera setelah dibayar penuh jumlah piutang-piutang terhadap para kreditor atau daftar pembagian penutup, memperoleh kekuatan yang pasti. Pasal 178 ayat 1 mengatur bahwa demi hukum harta pailit dalam keadaan insolvensi, jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, kurator atau kreditor yang mewakili lebih dari satu atau dua dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara yang tidak dijamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau agunan atas kebendaan lainnya. Yang selanjutnya, putusan pailit dibatalkan di tingkat yang lebih tinggi. Seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya bahwa putusan pailit dapat diajukan sebagai upaya hukum, yaitu kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan yang terakhir adalah pencabutan atas anjuran hakim pengawas. Pengadilan niaga atas anjuran dari hakim pengawas dapat mencabut kepailitan dengan memperhatikan keadaan harta pailit. Keadaan ini terjadi bila harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Dalam memerintahkan pengakhiran kepailitan tersebut, Pengadilan niaga juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator yang dibebankan terhadap debitor. Biaya tersebut juga harus didahulukan pembayarannya atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan. Putusan yang memerintahkan pencabutan pernyataan pailit diumumkan oleh Panitera Pengadilan dan Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian. Putusan pencabutan pernyataan pailit ini dapat diajukan kasasi dan atau peninjauan kembali. Dalam hal setelah putusan pencabutan pernyataan pailit diajukan lagi permohonan pernyataan pailit, maka debitor atau pemohon wajib membuktikan bahwa ada cukup harta untuk membayar biaya kepailitan. Dan itulah akhir dari pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata juga saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.